Halo, kembali lagi di Ngitak Ngobrol Isinya Otak. Sebetulnya bukan ngitak yang bagus ya Mbak. Apa itu? Lebih ke ngotak, ngobrol isinya otak. Oh, nggak iya, sih? iya. Oke, Ganti, ntar lagi ganti. Oke, kali ini aku lagi bersama Mbak Rosa. Jadi Teh Ocha. Teh Ocha boleh. Usia? Usia 35. 35 tahun. Oke, jadi kali ini kita bahas adalah tentang perempuan dan being sexy. Being sexy mom ya. Iya, iya, Oke. iya. Jadi Mbak Ocha ini udah berkeluarga. Sudah. Putranya berapa? Putranya 2, putri semua. Oh, putri semua. Nah, Oke. Jadi dari sini Mbak Ocha itu aku kenalnya kan di gym ya. ya. Dan itu aku langsung interesting. Kayaknya ini Mbak Ocha ini have something to tell gitu ya. Kayaknya soalnya orangnya menarik banget satu Mbak. Yang kedua kayaknya aku pernah melihat kamu itu gede banget ya. Ya, sebelumnya. Nah, berapa kilo berat terbesar? 62 setelah 62. melahirkan. Tapi hari-hari itu pernah di 60. Pernah di 60 terus akhirnya berjuang bisa turun sampai ke 49 kemarin. Di 47 terus karena aku pikir kecilan ya, akhirnya aku naikin lagi ke 49 terus sekarang di 52. Karena tinggi badannya berapa Mbak Ocha ini? 152. 152 ya. Oh. Oke. Dengan berat segitu otomatis nggak proporsional. Jadi karena habis melahirkan itu ya Mbak ya? Sebenarnya nggak habis melahirkan juga. Jadi gini, dulu waktu aku SMA itu aku kecil, ya biasa lah kecil ya, banget. anak-anak sekolah ya. Oke. Lalu aku tuh pengen banget gemuk. Ketemulah aku sama suamiku, terus dia ngomong, makan itu harus teratur, sehari itu 3 kali. Akhirnya aku itu makannya banyak. Orang kecil tuh biasanya makannya banyak kan, tapi nggak gemuk-gemuk karena dia makannya nggak teratur. Akhirnya aku ganti pola, sehari makan 3 kali dengan porsi yang sama. Otomatis meledak kan langsung. Terus habis itu menikah punya anak, berat itu nggak turun-turun. Sampai di 55, 56, 57, 58 terus naik. Sampai akhirnya punya anak kedua, aku di 62 setelah melahirkan, habis itu stuck di 60. Terus sampai akhirnya aku mikir kok berat banget ya badan ini ya. Terus jujur Li, suamiku tuh yang suka badanmu itu loh, perutmu itu loh. Sebenarnya itu bukan ya mungkin bagi sebagian orang itu judging ya. Maksudnya kayak yang suaminya nggak terima banget sih, ya kan? Tapi sebenarnya itu menurutku pada akhirnya sekarang itu motivasi. Ya karena mungkin aku hidup sama dia rencananya untuk selamanya, ya kan? Jadi kayak ya nggak apa-apa aja, dia keberatan dengan posisi badanku yang kayak gitu ya, dengan waktu itu ya. Dia komplain itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi suami komplain itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu kalau dikembalikan lagi itu untuk diri sendiri loh sebenarnya, ya kan? Siapa yang nggak pengen punya badan bagus, ya kan? Pada akhirnya karena kakakku sebelumnya itu memang aktif gym dari dulu, aku tuh ngomong sama dia, ya aku pengen dong gym, tapi aku malu, aku gitu. Terus dia ngomong, nggak apa-apa, kamu datang aja. Orang gym tuh semuanya cuek kok, katanya gitu. Emang iya coba aja. Akhirnya aku datang lah Mbak ke arena, ya kan, ke tempat gym. Dan ternyata benar, kita salah gerakan pun itu mereka nggak peduli dan misalkan kita minta bantuan mereka mau bantu gitu. Nah itu aku seimbangkan juga dengan defisit kalori, ya kan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, mungkin awal ya orang itu mikir ngapain sih gaya-gaya banget sih olahraga, jaga makan buat apa sih gitu. Sampai akhirnya berhasil Mbak, aku fat loss dengan naikin massa otot juga. Nah akhirnya aku di titik sekarang. Apa yang dirasakan waktu itu ketika kamu ngerasa gendut banget ya waktu itu ya? Gendut banget, itu apa yang kamu rasakan? Jujur ya, orang gemuk itu nggak ngerasa gemuk. Dia ngerasanya ya udah oke aja, makan aja. Kenapa, emang udah punya suami, udah laku. Orang gemuk mungkin sebagian itu ngerasa kayak gitu. Kenapa emang badanku kayak gini, I love myself kok. Kenapa, being curvy juga nggak apa-apa kok, ya kan? Untuk sebagian orang. Cuman kan aku memilih nggak di situ Mbak. Kayaknya dengan seiring berjalannya waktu aku mikir jadi gemuk itu aku takut nanti ada satu penyakit di dalam tubuhku yang aku nggak tahu gitu. Kalau dulu waktu aku gemuk aku nggak ngerasa apa ya biasa aja, ya biasa. Aku gemuk kenapa emang bodo amat gitu. Terus pada akhirnya ya itu karena setiap hari, hampir setiap hari lah ya kita bareng sama suami, pasti dia ngeliatin aku terus, itu loh perutnya, itu loh badannya, itu loh gitu. Akhirnya aku mikir nggak bisa nih, aku harus berubah nih gitu. Akhirnya sampai kamu akhirnya punya titik I wanna change. Iya benar sampai aku punya titik. Sebenarnya itu bukan buat suamiku Mbak. Awalnya ya aku mikir masa sih aku nggak bisa ngalahin diriku sendiri, ya kan? Masa aku harus bersaing sama diriku sendiri itu nggak bisa. Akhirnya ya udah, aku coba berjalan konsisten, niat, ternyata ya
Berhasil. Berhasil. Sampai gimana yang dirasakan ketika mengalami perubahan itu? Gimana? Ya seneng Mbak, karena aku itu suka ngejalaninnya. Dari dulu aku nggak suka olahraga. Dari yang tidak suka olahraga? Iya, aku nggak suka olahraga. Aku nggak bisa olahraga. Gerakan olahraga yang bisa aku lakuin paling cuma jalan kaki, ya kan? Selain itu aku nggak bisa lari keberatan badan, ya kan? Zumba aku nggak bisa, musiknya jalan aku baru gerak. Kaku banget lah. Setelah aku masuk ke gym, ternyata loh, kok aku suka gitu loh. Ternyata kalau aku nggak olahraga itu kok, kalau aku nggak nge-gym itu kok aku kepikiran, kayak yang, aduh, ini nih aku nih belum nge-gym nih aku sampai di titik itu, sampai di titik aku yang ke gym itu nggak cuman buat olahraga, tapi akhirnya itu ketemu teman-teman, me time, terus habis gitu bisa sama diri sendiri yang nggak pernah aku rasain selama 10 tahun lah Mbak. Setelah menikah aku jadi ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak masih kecil, kita memang nggak bisa ninggal kan. Tapi anak-anak udah sekolah, udah bisa ditinggal setelah berangkat sekolah, aku langsung nge-gym, ya aku kembali sama diriku sendiri. Jadi finally you found yourself again gitu ya, benar. menemukan dirimu kembali gitu ya. Benar. Terus gimana menurut kamu, pandangan kamu Mbak tentang orang-orang yang kayaknya olahraga nggak dulu deh? Olahraga nggak dulu sebenarnya itu menurutku ya, itu tergantung prioritas sih. Kalau itu prioritas pasti akan dilakukan. Sama kayak makan, sholat itu yang utama ya. Sholat, makan, tidur itu mandatori, setiap hari kita lakukan kan. Kayak gini deh Mbak, aku dulu mikirnya tuh sholat 5 waktu aku bisa melakukan itu, walaupun namanya iman pasti naik turun ya. Bisa kok aku, kenapa kok nge-gym yang seminggu nggak harus penuh 7 hari, aku nggak bisa gitu. Kenapa aku biasanya makan banyak, aku kurangi sedikit, orang tuh tetap makan kok gitu, cuman aku kurangi porsinya, masa aku nggak bisa ya gitu. Pada akhirnya melawan diri sendiri sebenarnya. Kalau itu priority pasti akan dilakukan, kalau enggak ya udah buat apa olahraga, pasti orang mikirnya gitu. Dan cuman tergantung sendiri-sendiri memang. Iya. Itu pilihan ya Mbak? Itu pilihan. Jadi sehat itu pilihan. Iya, sebenarnya ya kalau orang bilang ya gimana kamu enak, ya kan biasa gitu kan, kamu mah enak, anak-anak udah bisa ditinggal. Nah memang waktunya itu nggak seinstan itu. Kenapa aku bilang 10 tahun aku baru menemukan titik di mana aku bisa olahraga, ya karena ya memang selama itu kalau anaknya masih kecil ya memang harus sabar dulu gitu loh. Tapi kalau anak-anak sudah settle, sudah sekolah, terus habis gitu ada waktu, olahraga itu nggak lama kok. Olahraga paling lama itu 2 jam itu udah capek banget ya kan. Setelah itu ya udah kembali lagi ke rutinitas. Dan aktivitas. Kalau nurutin kerjaan rumah sebagai ibu ya, itu memang gak ada habisnya. Ya kan? Namanya kerjaan rumah dari pagi kita bangun tidur sampai malam, kalau kita nurutin itu memang gak ada habisnya. Nah, kalau mikir itu terus kapan kita sama diri sendiri? Kapan mencintai diri sendiri? Iya, karena memang butuh. Sebenarnya apa yang aku lakukan sekarang itu bukan untuk orang lain kok, buat aku yang utama. Mungkin nanti impact-nya ke suami jadi senang, ke anak, kenapa aku latihan beban itu nanti di masa tuaku ototku kuat, aku nggak merepotkan mereka, kayak gitu. Apa perubahan yang terjadi setelah kamu, tadi kan berubah ya, dari gemuk jadi besar, dari besar jadi kecil, dari udah shaping lah, nah itu apa ini manfaatnya buat kamu, pasangan kamu, buat keluargamu? Manfaatnya jujur olahraga itu memang bikin, olahraga kalau dilakuin itu capek, ya kan? Kalau nggak dilakuin? Kalau dilakuin, kita olahraga itu capek kan? Ya, betul. Ya kan? Tapi efeknya itu bikin kita nggak capek, ya kan? Jadi olahraga itu capek, tapi kita saat melakukan aktivitas itu jadi nggak capek karena kita olahraga. Itu manfaatnya, ya kan? Terus mungkin dipegang lebih enak mungkin sama suami, ya kan? Terus dengan suami istri ya? Pakai baju apa aja muat, ya karena lingkar pinggang sudah mengecil. Ya. Dress well gitu ya. Dan buat anak-anak pun juga kamu punya ibu yang kuat gitu ya? Iya, punya ibu yang kuat karena ya itu aku memilih olahraga angkat beban. Oke. Sebenarnya olahraga itu bukan pilihan ya, terserah mau ngelakuin olahraga apa aja. Cuma angkat beban, strength training, pelatihan kekuatan itu memang wajib sih kataku dilatih. Ya. Karena untuk jangka panjang kan. Jadi kita membentuk otot di tubuh kita. Iya. Supaya cadangan ini ya. Benar. Semakin tua kan tulang pasti menurun ya, gitu ya. Jadi pasti harus pakai otot. Iya benar. Dan buat yang suka makan ya, suka makan gini-gini nih, angkat beban itu
salah satu yang bisa membantu kamu makan kayak gini tanpa berdosa, rasa berdosa. Karena apa? Kalau kita punya tabungan otot banyak ya, otomatis kalori harian kita itu naik ya kan, karena tabungan kita banyak, kita bisa makan craving saat kita pengen makan manis itu aman, nggak akan gemuk lagi. Jadi sebenarnya itu salah satu jalan pintas. Berolahraga dan membentuk otot ya. Iya, membentuk otot. Karena otot kan makannya gula. Bener. Oke Mbak. Terus pertanyaan lagi nih Mbak. Kan tadi sempat bilang nih, aku nunggu 10 tahun nih anak-anakku harus selesai dulu nih baru aku mulai olahraga, gitu ya. Menurut kamu itu gimana? Kenapa kamu harus seperti itu gitu? Kan sebetulnya itu kan dari awal pilihan, apa kamu awal emang nggak notice dengan kesehatan tubuhmu tadi? Sebenarnya terlalu memikirkan keluarga, ya benar keluarga itu nomor satu ya. Cuma ya itu karena kita selalu mikir nggak sempet, nggak ada waktu. Terus nanti anak-anak gimana? Ya memang kalau anak-anak memang masih kecil, ya kan kita memang harus fokus sama mereka. Tapi ketika anak-anak sudah masuk sekolah, itu kita akan kembali lagi kok ke diri sendiri. Jadi jangan pernah mikir kalau anak-anak itu beban, ya kan? Oh, aku nggak bisa nih, suamiku gini nih, anakku gini. Ini menurut aku ya, ketika anak-anak sudah mulai besar, itu ya kita bisa kok, ya kan, bisa balik ke diri kita sendiri, bisa kok olahraga, gitu. Mungkin ya teman-teman itu ngerasa orang-orang yang olahraga itu si paling olahraga, tapi sebenarnya atau orang nggak punya kerjaan. Orang nggak punya kerjaan, bener. Sebenarnya itu enggak. Sebenarnya ya mereka menjadikan itu gaya hidup aja, makanya bisa terjadi setiap hari. Gitu. Oke, terus menurut kamu, kamu kan pernah lihat Mbak Rosa ini, wih seksi banget. Enggak seksi itu. Kamu ada masalah nggak pakai pakaian seksi ketika olahraga? Itu gimana coba? Kalau menurutku ya, menurutku itu selama kita nyaman, gini, salah satu yang bikin kita termotivasi untuk olahraga itu sebenarnya apa yang kita pakai. Iya betul. Kalau kita nyaman, kita ngerasa oke nih, itu semangatnya dapat. Tapi kalau masalah atau enggaknya, selama itu di tempat yang benar, ya kan? Menurutku nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Menurutku nggak ada masalah. Kita kan nggak mungkin di tempat kayak gini kita pakai sport bra kan? Iya betul. Ya kan? Kalau di Bali mungkin oke lah ya. Tapi menurutku ya itu sesuai tempat aja. Iya. Ya aku nggak. Selama kamu nyaman, pasanganmu nggak masalah. Iya, pasanganku nggak masalah. Terus ya udah. Maksudnya selama ini ya masih belum ada yang keberatan sih orang-orang terdekatku. Iya. Gitu. Ya memang. Ya itu salah satu menjadi diri sendiri ya, maksudnya kan benar. menerima diri sendiri ya, baik itu pakaian, itu kan pilihan kita juga. Ada lagi loh Mbak. Apa gimana tuh? Dulu aku bukan mana berani ya, dulu aku mana pede pakai sport bra. Oke. Nggak ada, gimana mau pakai sport bra, perutku kemana-mana ya kan? Ya kan? Nah ketika aku sudah mendapatkan badan yang aku mau, ya kan? Kayaknya udah bisa nih gitu. Ternyata karena memang kayak jadi achievement. Iya, karena memang aku itu dari kecil hidup di Bali dengan kehidupan yang seperti itu ya kan. Maksudnya di sana itu memang open minded ya? Ya open mind. Tapi kan aku nggak bisa Mbak kayak gitu. Gimana badanku gemuk ya kan? Kalau badan gemuk itu memang susah gitu loh. Menyusahkan diri sendiri sebetulnya dan menyusahkan orang lain. Ya? Jadi dari cerita Mbak Rosa dulu, aku juga mau cerita. Aku dulu pernah berat badan terberatku 85 kilo. Serius. Ya, masih ada sisa-sisa sedikit lemak dulu ya. Kita juga butuh lemak. Oh iya betul. Jadi 85 itu karena hamil kan ya, biasa kalau hamil melarinya segitu. Hamil anak kedua melar sampai 85 kilo, terus habis itu turunnya cuma 3 kilo. Bayi lahir, plasenta lahir, ketumbuhan keluar, kok cuma 3 kilo nih, jadi 82. Setelah itu aku langsung pasti turun, kan nyusuin turun sedikit sampai ke angka 78, lalu aku suntik KB waktu itu. Jadi pakai KB yang kebetulan yang bikin gak menstruasi, langsung Mbak kulitku menghitam dan kita karena nggak cocok ya, KB itu kan memang cocok-cocokan gitu. Terus berat badannya stuck di situ 78, sampai aku foto sama boneka panda di Roxy. Sama. Mbak aku masih nyimpen fotonya sama. Waduh, mukanya kan beda. Kalau orang gemuk kan mukanya beda ya. Jadi waduh gede banget, semuanya gede. Aku sampai nggak di titik yang nggak mau beli baju. Beneran loh Mbak. Ngapain aja jadi males banget udah, kayaknya kayak aku nggak working. Aku ya udah gini aja gini. Mau beli baju, ya kamu juga gitu enggak. Aku mungkin belum sebesar itu, jadi aku masih enjoy aja gitu. Dan memang kalau ngelihat foto tuh baru aku gemuk banget sih gitu. Aku gemuk banget sih, tapi kembali lagi ketemu makanan
makan lagi ya kan, baru foto aku kok gemuk gitu terus. Iya. Dan memang orang diet itu tantangannya di situ Mbak. Iya. Makanya ada kata-kata diet mulai besok itu bener banget. Diet lah biasa itu bener banget. Jadi habis kegemukan itu aku Mbak sampai di titik yang waktu itu kayaknya aku harus turunin berat badan deh. Karena nyoba baju ini nggak bisa, nyoba baju itu nggak bisa. Jadi bajuku dari XXL sampai jadi S sekarang. Oh iya. Jadi S sekarang ya. Pernah XS juga Luar udah pernah. biasa itu. Jadi dari situ akhirnya aku menemukan diriku lagi. Dan itu sebetulnya bukan nunggu anak-anakku gede sih. Jadi anak-anakku juga masih TK, masih PAUD. Aku mulai berubah sampai di perawatan diri dan sebagainya. Karena aku memilih, betul kata Mbak Rosa. Kita emang harus milih. Paling tidak kalau orang lain nggak milih kita milih diri sendiri dulu. Iya, bener nggak sih? bener. Kalau orang lain nggak milih kita, minimal kita milih diri sendiri dulu. Dengan begitu kan kita bisa memberikan cinta ke diri kita ya Mbak. Baik itu olahraga, makanan yang kita makan. Kita kan notice ya akhirnya, oh itu too much sugar, oh ini nggak baik buat tubuh kita. Akhirnya kan kita notice ya. Terus dari situ aku makin mencintai diriku sendiri. Akhirnya perawatan, akhirnya dandan, akhirnya make up, dress up. Nah, itu buat diri sendiri. Iya, itu buat diri sendiri. Semua yang aku lakukan akhirnya sekarang buat diri sendiri. Nah, ketika aku udah bisa mencintai diriku Mbak, akhirnya aku bisa ngasih cinta buat keluargaku, bener nggak sih? Bener. Buat anakku, buat suamiku, ya kan? Bener. Buat pasanganku, akhirnya pasanganku suka kan lihat aku. Iya benar. Atau anak-anakku lebih seneng lihat mamanya yang strong, yang kuat. Kan tugas rumah tangga itu bukan cuma masak doang, cuci doang, enggak kan? Anak itu butuh punya ibu yang kuat loh ya untuk menghadapi dunia ini. Tanpa menyepelekan ibu rumah tangga Iya, ya. tanpa menyepelekan ibu rumah tangga. Makanya kenapa aku bilang, ini kalau aku setuju. Kita semua ibu rumah tangga loh, aku juga ibu rumah tangga. Betul Mbak Roca. Jadi kenapa aku bilang setiap wanita itu nomor satu, siapapun itu, wanita yang sudah menikah atau belum menikah ya Mbak, ibu rumah tangga atau belum, satu, cintai diri sendiri dulu, kasih semua cintanya ke diri sendiri dulu. Bukan berarti kita nggak notice sama orang di sekitar kita kan, tapi number one prioritaskan diri kita, karena self awareness ya Mbak, selfness bukan egois menurut aku Mbak. Nomor satu itu. Jadi benar. setelah itu baru kita bisa, ketika kita udah full, baru kita bisa ngasih ke orang lain. Baik itu nomor satu pasti keluarga, anak, pasangan, kemudian keluarga yang lain, kemudian teman, ya kan. Kalau kita kurang, terus kita akan kayak craving kasih sayang, craving perhatian. Nah itu akhirnya butuh validasi dari orang. Bener nggak sih? Iya benar. Ketika cravingannya butuh validasi. Iya, benar. Ketika kurang rasa mencintai diri sendiri, akhirnya menuntut dari orang lain juga. Bener, Kamu, menganggap aku orang nggak, lain, ya, kamu harus ngertiin. Iya, kamu harus ngertiin aku, dan playing victimnya jadi gede. Aku nggak suka kamu gini, aku nggak suka kamu olahraga karena kamu nanti merusak waktu sama anak-anak kita. Ya kan, ada lu yang pasangannya seperti itu Mbak. Iya. Aku nggak suka nih kamu berangkat zumba karena nanti kamu kehilangan waktu sama anak-anak sama aku. Atau Ya, kamu terus anak-anak gimana? Anak-anak gimana? Ya. Nah itu Mbak. Ya padahal olahraga itu sebenarnya nggak selama itu. Olahraga itu nggak sampai 5 jam. Iya. Kalau kamu fokus di tempat gym ya, itu sebenarnya cuma 45 menit selesai. Dari pemanasan sampai pendinginan, paling ngelakuin 5 variasi aja itu udah cukup. Itu sudah kena ke semua otot yang kamu targetin misalnya. Itu udah cukup. Setelah itu pulang ya udah kembali lagi ke aktivitas. Ya. Heeh. Tapi kalau Mbak Ocha sendiri pernah nemuin nggak sih pasangan yang maksudnya strict, yang maksudnya nggak boleh gini, nggak boleh olahraga, ada nggak? Ada nggak ya? Kayaknya alhamdulillah sekitarku itu kayak semesta mendukung, semuanya sama sefrekuensi sama aku. Atau mungkin aku itu nggak ini ya? Gimana Mbak? Nggak bisa naruh batasan di mana aku bergaul. Maksudnya lo nggak bisa nih sama orang ini. Gitu. Ya udah, jadi aku nggak akan dekat sama dia. Gitu. Ya. Kalau selama ini dari keluarga suami, dari suami itu alhamdulillah semuanya itu positif lah, ya. Jadi nggak pernah tahu yang istrinya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, itu enggak ya. Ya itu kadang being housewife ya, menjadi perempuan, menjadi ibu rumah tangga, menjadi perempuan yang udah punya anak, itu kadang ada pula yang terbatasi tadi tuh Mbak. Iya benar. Terbatasi bukan hanya terbatas sama diri sendiri, tapi juga sama lingkungannya. Tapi ada lagi, olahraga itu nggak harus di luar. Betul. Olahraga itu bisa di rumah. Kalau nggak punya waktu di luar, dan itu baru aku tersadar karena aku baru olahraga ya. Kayak oh ternyata di rumah pun aku bisa loh sebenarnya. Kalau cuman squat, jumping jack itu sebenarnya bisa aku lakuin di rumah. Kenapa ya nggak dari dulu? Ya itu karena kita mungkin capek fisik, capek mental, ngurus keluarga ya kan. Sampai akhirnya nggak ada waktu gitu buat ngurus diri sendiri. Nah setelah aku olahraga, aku baru sadar kalau ya ada ininya ya, ada penelitiannya ya, kalau olahraga itu mengeluarkan hormon bahagia. Betul, ya hormon kan? endorfin itu bener banget. Jadi saat kita olahraga, yang orang ngiranya itu ngapain sih, capek banget mau olahraga, padahal sebenarnya kita lagi mengeluarkan hormon bahagia loh. Yang orang nggak tahu itu di situ, yang banyak orang yang nggak tahu ya, maksudnya
Padahal kalau kalau kita bahagia, kita ngelakuin apa aja itu enak, ya kan? Apalagi kalau olahraga pagi, ya kan? Kita habis olahraga, setelah itu pulang kita nggak bad mood gitu loh ngelakuin apa-apa, karena sudah olahraga. Itu yang mungkin orang mikir Nggak notice sama itu. iya capek olahraga, ngantuk lah gini-gini. Padahal enggak. Ya itu, kita olahraga itu capek untuk nggak capek sebenarnya. Gitu. Karena biasanya di awal karena hanya belum terbiasa aja ya. Iya, belum terbiasa, belum nemu lah, belum nemu. So olahraga itu juga pilihan. Kalau misalkan nggak suka ya nggak akan dijalani memang. Dan ada lagi nih Mbak tentang anak nih. Aku mau tanya karena kan Mbak Ocha ini tadi kan mama ya, seorang ibu. Kalau Mbak Ocha gimana nih menurut Mbak Ocha setelah kan kayak ninggal anak nggak sih? Maksudnya kan iya nggak sih? Ada sempat kepikiran kayak yang kita naruh anak di sekolah, terus habis itu kita fokus olahraga buat diri sendiri. Itu gimana Mbak? Punya rasa berdosa apa Iya, enggak, punya gitu rasa ya? berdosa apa enggak? Kayak yang ya beberapa kita kan memang masih di Indonesia gitu ya. Pasti yang orang-orang mikir, oh, anaknya ditaruh di Iya, sekolah, iya, emaknya iya. pergi ke gym atau Iya, emaknya iya. pergi olahraga itu ya mungkin Mbak Ocha ini kesaking bodoh amatnya Iya. kadang nggak notice sama omongan orang-orang Iya, gitu iya. ya. Iya, iya mungkin. Ada ya. aja yang kayak gitu. Iya, Mbak, ya mungkin ya. Kalau kita Mungkin notice ya. sebetulnya memang kita nggak perlu notice, tapi menurut Mbak Ocha ada rasa bersalah nggak tinggal anak-anak gitu? Menurut aku nggak ada. Nggak ada ya. Menurutku itu ya itu sudah waktunya aja sih Mbak, ya kan? Aku nggak menelantarkan mereka kok, Iya. mereka di sekolah dengan baik sama gurunya. Itu kenapa aku baru bisa melakukan itu setelah 10 tahun, ya kan? Karena memang aku itu ibu rumah tangga pure. Yang nggak bisa nitipin anak ke Uti, ke Akung itu nggak bisa. Orang tuaku di Bali, orang tua suamiku di Jawa Tengah. Jadi ya memang selama 10 tahun itu ya aku ngurus 2 anak. Aku pas waktu anak pertama umur 5 itu aku sempat turun Mbak, tapi tanpa olahraga. Jadi cuma defkal aja, olahraga sekedarnya. Nggak olahraga juga sih, nggak deh, jalan kaki, ya cuman jalan kaki itu pun nggak rutin. Terus habis gitu ya biasa ya kan, udah turun bebe hamil lagi. Itu godaannya memang. Makanya sekarang kalau bisa ya sudahlah, usia sudah segini sudahlah 2 aja. Iya iya iya. Gitu. Jadi Kalau merasa berdosa kayaknya enggak deh. Memang sudah waktunya menurut iya, iya. Jadi tugas sebagai ibu ya tetap akan dikerjakan. Tetap gitu akan ya. dikerjakan. Nggak mungkin dong aku menelantarkan anakku hanya untuk olahraga. Itu nggak mungkin. Ya itu olahraga itu nggak lama. Cuman 1 jam maksimal 2 2 jam jam. lah. Itu pun sama ngobrol-ngobrolnya. Ya Sama kan? selfie-selfie. Sama selfie-selfie-nya. Setelah itu nggak ada. Jadi kalau misalkan ada orang bilang tega banget sih mentingin diri sendiri, sebenarnya enggak. Ya itu apa ya? Ya itu pilihan gitu loh. Kalau kamu nggak mau kayak gitu nggak apa-apa, gitu. Nggak usah ngurus orang lain. Yang jelas mereka tahu apa yang mereka lakukan, kita tahu apa yang kita lakukan, gitu. Nggak usah judging dulu. Jangan-jangan kamu judging karena kamu nggak bisa melakukan itu, Iya. ya kan? Ya itu Mbak, kenapa orang itu harus punya batasan. Benar. Iya kan, boundaries. Artinya kita orang mau ngomong apa, orang mau menilai kita apa, bodo amat tuh kadang perlu nggak? Perlu. Iya nggak sih? Benar. Selama kita itu baik untuk diri kita, why not? Gitu. Iya. Karena kita nggak perlu nanggepin omongan semua orang. Iya, benar. Dan batasan itu kan untuk diri kita sendiri. Nomor 1 tetap prioritasin diri. Iya kan Mbak? Untuk menjaga kewarasan. ya. Apalagi kita ibu-ibu itu sukanya overthinking. Betul. Ya kan, dikit-dikit apa-apa dipikir, ya kan. Dan satu lagi sebenarnya yang paling penting buat wanita menurutku itu tempat pulang, tempat untuk cerita. Betul. Kalau kita nggak ada di situ ya balik lagi kata Mbak Anggi, kita pasti butuh validasi. Iya. Ya kan? Jadi menurutku ya kita butuh tempat pulang, kita butuh tempat curhat sebenarnya. Siapapun mungkin ya. Kalau menurut Mbak Anggi gimana? Apa Iya. harus suami? Nggak harus suami. Nggak harus suami. Ya, Ya? tapi pasti suami itu kan pasangan paling dekat dengan kita, ya kan? Kalau memang kita itu sefrekuensi ya Mbak ya, sama gitu ya, pasti dia mau mendengarkan kita. Iya, benar. Karena orang yang mencintai kita Mbak, pasti pengennya kita bahagia. Bukan ngekang kita, tapi pengen kita bahagia. Apapun yang kita lakukan, baik itu olahraga, apa, selama kita bahagia, pasti dia mengizinkan. Iya, Dia kayak Mbak Ocha lah, suaminya Ocha mau pakai baju ini, mau itu, ya kan? Tapi yang penting dia kembali lagi ke rumah sesuai dengan tanggung jawabnya dia, kewajibannya dia sebagai seorang ibu. Suami nerima-nerima aja, orang oke nggak ada masalah kan seperti Iya, itu. iya, benar. Jadi benar. tetap suami pasti akan jadi tempat rumah buat kita, Iya, iya nggak benar, sih? benar, Nah, benar. kecuali suaminya nggak bisa jadi rumah, kacau Aduh, nih kan? Itu dia. Kacau nih ceritanya. Itu dia. Akhirnya jadinya kemana-mana, beda Iya, cerita, iya. ya kan? Benar, benar. Makanya kenapa Mbak Ocha, orang itu akan ketemu orang kayak kata Mbak Ocha tadi, orang itu bakalan ketemu orang yang energinya sama Mbak Ocha. Iya, benar. Kalau dia energinya berbeda, pasti bertabrakan. Sama kayak orang nyetel radio nih Mbak Ocha. Aku sukanya jazz, terus aku setelin nih musik jazz ya. Orang yang sukanya dangdut gak mungkin mau dengerin dangdut ini tadi, ya nggak sih?
Tapi kalau semuanya orangnya suka dangdut ya dia pasti milih saluran yang dangdut. Iya. Makanya ketemunya bakal yang sefrekuensi. Tapi ada lagi, ternyata menurutku ya, dalam rumah tangga siapa yang lebih dominan itu, yang enggak itu akan tertarik. Misalkan gini, mungkin si laki-laki ini lebih dominan, jadi tapi dominannya itu ke arah negatif. Jadi karena itu dilakukan setiap hari, si istri ini akan mengikuti karena menurutnya ritme kehidupan itu kayak gitu, gitu. Paham nggak? Itu efeknya ke siapa? Ke anak. Iya. Ya Ngaruhnya kan? ke anak. Ngaruhnya ke anak. Jadi mungkin kalau ada orang yang marah-marah ya, mungkin di rumahnya isinya kayak gitu terus mungkin ya. Kalau menurut Mbak Anggi gimana? Iya. Kalau orang yang marah-marah isinya di rumahnya kayak gitu terus ya. Mungkin dia itu kayak yang udah lelah gitu. Dia harus menyalurkan kemana? Karena di rumahnya udah kayak gitu, mungkin dia menyalurkan di luar. Jadi dia jadi emosian. Jadi ya itu karena di rumahnya itu isinya kayak gitu. Menurut Mbak Anggi gimana? Jadi gini, kalau aku yang belajar ya Mbak Ocha. Jadi energi itu nyalur Mbak Ocha. Kalau kamu itu ketemunya, kumpulnya sama orang yang baik, maksudnya orang yang energinya bagus, ceria, dia itu bakal positif. Dia bakalan positif juga. Tapi kalau negatif, dia bakalan jadi ikutan negatif. Jadi kayak nyerap energi, kayak ketarik gitu energinya, betul kata Mbak Ocha tadi. Bener. Nah, makanya kenapa kita harus jaga vibrasi kita itu tetap bagus Mbak Ocha. Nah, kalau vibrasinya kita bagus, kita bakalan narik orang-orang yang bagus juga. Gitu loh. Makanya kalau kita di dalam rumah tangga, apalagi suami istri ya, pasangannya itu satunya energinya positif nih, satunya energinya negatif nih. Terus mereka kan rumah tangga ya, tiap hari tidur bersama di kasur, terus melakukan hubungan suami istri, itu kan pertukaran energi di situ. Kalau dia suaminya pemarah, nah lama-lama dia istrinya juga bakal ikut, karena pertukaran energi ya. Atau ada yang jahat ya, dia bakalan ikut. Tapi ketika sama-sama positif, dia jadi bakalan baik juga Mbak. Gitu. Nah dari situ itu akan ngaruh juga ke anak-anaknya, ke lingkungan sekitar. Ya itu di rezekinya dan lain-lain. Jadi kenapa kita harus selalu berpikiran positif, even itu kondisinya kita lagi nggak baik, kan kita nggak selalu baik terus nih Mbak Ocha, karena hidup itu kan selalu ada ujian ya Mbak Ocha ya, selalu ada masalah. Memang itu kan memang kita lahir udah diuji kan Mbak, benar. Lahir udah diuji sih, apapun gitu ya, lahir udah diuji supaya kita pinter maksudnya, supaya kita nggak ngelakuin kesalahan itu lagi, karena nggak ada manusia yang sempurna kan Mbak Ocha. Nah ketika kita energinya lagi nggak baik nih, aduh aku lagi ditagih utang nih, atau aku lagi ada masalah nih, mobilku nabrak atau apa, energi kita kan turun ya. Udah, positifin aja Mbak, cleansing energi, main sama hewan, itu cleansing energi Mbak Ocha. Olahraga, cleansing energi Mbak Ocha. Doa, itu kayak ibadah, cleansing energi. Atau bertemu dengan orang-orang yang positif, pasangan kita, atau teman kita. Ini kita balik lagi nih, jadi positif. Itu Mbak. Iya benar banget. Jadi emang ngaruh, kalau semuanya pengen kita positif terus, rezeki datang terus, ya udah. Kumpul sama orang yang baik. Makanya Mbak Ocha bilang tadi kan yang di awal, kalau aku ketemu orang Mbak, terus orang itu kayaknya nggak kayaknya dia negatif banget ke aku atau judging jelek ke aku, ya udah aku mending hindar. Itu bener banget. Benar. Makanya aku nggak bisa, maksudnya nggak tahu lagi ya. Mungkin dibilang picky ya ke teman, pilih-pilih. Cuman sebenarnya aku nggak sepilih-pilih itu sih, aku apalagi gampang kenal sama orang, gampang akrab sama orang. Tapi di saat aku tahu, maksudnya dari ngobrol gini ya, tanpa aku ngobrol sama dia, dengan cara dia ngobrol sama orang aja, aku udah bisa bilang, aduh nggak bisa nih aku temenan sama dia, kayak gitu. Karena Mbak Ocha, energi itu nggak bisa bohong. Mbak Ocha kalau tahu aura gitu ya, kalau belajar aura bisa ngelihat aura ya. Itu memang warnanya orang berbeda-beda Mbak. Ketika kita marah itu warnanya jadi merah. Nanti kalau kita bagus kondisinya jadi ungu atau jadi ada yang orange, dan mungkin jam sekarang udah bisa ya. Udah bisa melihat udah ada moodnya, lagi senang lagi apa. Itu memang bener Mbak. Nah ketika orang itu auranya negatif lah, mungkin karena dia selalu overthinking atau banyak masalah di rumahnya, atau dia itu seneng judging orang, ya nilai orang buruk. Nah itu akhirnya ketika kita ketemu orang lain, ya itu bakalan negatif, pasti bakalan tambah negatif, pasti hidupnya makin berantakan. Bener. Makanya Mbak Ocha tetap nomor 1 itu selfness itu artinya percaya pada diri sendiri, mencintai diri sendiri dulu, supaya kita bener-bener bersih nih, jadi orang bener-bener bagus nih. Kita ngurus diri sendiri aja sampai kita nggak punya waktu untuk ngurus orang lain. Betul. Kalau ngurus keluarga itu sudah kewajiban. Ya. Ngurus suami, ngurus anak, ngurus keluarga itu sudah kewajiban. Tapi itu dulu lah, nggak usah ke yang lain. Karena selfness itu adalah poin untuk kita bisa happiness. Biar bisa happy dari situ. Nah dari situ baru yang lain dikerjain, ya nggak sih? Sumpah hidup itu sebetulnya indah ya, dengan semua ujiannya ya, masing-masing. Bener.
Makanya ada istilah happy wife, happy life, ya kan? Kalau ibu bahagia, semuanya akan bahagia. Iya, itu bener. betul banget. Happy wife, happy life. happy life. Iya kan? Iya betul. Karena tahu nggak sih, ibu itu memang kayak tugasnya itu ngerangkul, Mbak, memberikan kehangatan. Iya, Itu iya. tugasnya sih. Iya. Dan happy wife berasal dari happy husband. Benar. Suaminya dulu dong ternyata. Iya, suaminya dulu. Tapi beneran, karena suami itu imam, kalau dia bilang oke ya udah gas. Iya. Ya kan? Selama itu positif, terus suami oke, ya udah gas. Nunggu apa lagi? Ya, karena ya gimana, namanya juga jadi kita tuh perannya banyak banget, ya kan? Jadi ibu, jadi istri, jadi temen, ya kan? Belum lagi profesinya apa, Iya, bagi jadi masih bidan, bekerja, ya kan? ya. Ya kan? Kalau kita nggak jadi diri sendiri itu susah sih, ya kan? Kita harus memerankan banyak peran di sini. Makanya kayaknya harus jadi diri sendiri dulu memang. Betul ya, selfness ya, mencintai diri bener. sendiri. Diri adalah sendiri nomor satu. dulu, bener. Kalau nggak gitu kacau, overthinking pasti mikirnya, aduh gimana nih aku belum ini, belum itu gitu. Satu lagi Mbak Ocha, dari setelah aku belajar semuanya ya, maksudnya belajar tentang kehidupan. Aku bilang kan Mbak Ocha, tetap hidup ini adalah tempat kita belajar dan mendapatkan ujian dari Tuhan. Ya. Jadi setelah aku belajar ini semua Mbak, kita kalau manusia yang namanya, mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu Enlightenment itu artinya mungkin di titik yang menemukan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan apa ya bahasa Indonesia Enlightenment itu kayak yang oke, aku udah di titik yang I'm done with everyone, I'm very love myself, itu namanya enlightenment. Jadi menemukan jati diri gitu Mbak. Nah ketika di titik itu, salah satu poinnya adalah dengan berolahraga tadi Mbak. Karena dengan berolahraga tadi itu kita mengurangi overthinking kita, ya tadi menjadi positive person ya, personalnya menjadi positif. Dan dengan begitu juga akhirnya ya tadi banyak manfaat yang bisa kita kasihkan ke orang lain. Iya, ke orang sekitar lah ya. Jadi akhirnya terus ya udah buat hal yang nggak penting bodo amat. Iya, benar. Hanya kita punya batasan dalam hidup. Kamu nggak suka sama aku bodo amat. Kamu komentarnya bodo amat. Nah itu is okay kayak gitu. Iya. Kiranya ngelihat orang, wah enak banget ya, dia itu bisa gini, bisa gitu, bisa gini, bisa gitu. Karena kita ngelihatnya mungkin dari media sosial, jadi yang kita tahu cuma senangnya aja, ya kan. Itu yang susah-susah nggak di-post sama dia. Ya kan? Dia cuma nge-post senangnya aja. Jadi setiap orang, kata Mbak Anggi, setiap orang itu ada ujiannya. Nggak mungkin orang nggak ada ujiannya. nggak ada ujiannya, pasti ada ujiannya. Mungkin ujiannya beda sama yang kamu rasain. Misal itu enak banget ya, waktunya banyak, bisa olahraga, ya kan. Yang nggak tahu aja setelah itu di rumah masih ngurus kerjaan, masih harus masak, masih harus ngurus anak, ya kan. Ya itu aja nggak di-share, yang di-share cuma enaknya aja pas olahraga aja. Kalau aku sih gitu. Mungkin orang ngeliat aku tiap hari olahraga kayak nggak punya kegiatan lain. Enggak, yang lain nggak aku share. Nanti kalau yang lain aku share, capek dari pagi sampai malam, itu capek banget. Day in my life. Dan itu semua yang dilakuin sama anak gym. A day in my life-nya anak gym, kalau tahu dari pagi sampai malam itu capek. Ya kan, yang dilihat kan cuma berapa detik di story. Ketika pull up dong. Iya, ketika pull up dong. Habis itu sisanya ya balik lagi. Jadi ngurus semua lah kalau jadi ibu ya. Jadi ibu yang seberat itu ya. Makanya kenapa Tuhan mengistimewakan seorang wanita. Iya beneran, soalnya bayarannya surga. Bayarannya surga loh. Luar biasa ya, makanya kenapa perempuan harus happy ya. Ini bener-bener ya tadi pesan buat semua perempuan. Be yourself, love yourself, dress up, make up, doing everything yang bikin kamu itu bahagia, ya nggak sih? Jangan ngerasa nggak useless, itu jangan lah. Maksudnya apalagi ini pikiran ibu rumah tangga nih biasanya ya. Kayak yang aku di rumah aja, aku useless, aku tidak berpenghasilan, aku kayaknya ya udahlah hidupku ya udah gini-gini aja. Sebenarnya ada di waktu sih. Kalau olahraga sebenarnya ada di waktu. Kalau kita bisa ngatur waktu, kita bisa nyisihin dari 24 jam, nyisihin 1 jam atau 2 jam. Itu sebenarnya it's okay semuanya. Misal punya bayi nih, pengen olahraga banget, pas dia tidur kita bisa nonton YouTube di depan TV bergerak, itu juga bisa. Yang jelas jangan sampai mikir kita tuh nggak ada gunanya. Wah itu bahaya sih. Ya kan, kalau udah mikir di situ, ya itu kata Mbak Anggi tadi, overthinking, nggak ada tempat cerita, butuh validasi, bunuh diri, orang-orang yang disalahkan, ya kan. Kenapa kok dunia tidak berpihak padaku, kenapa dunia nggak ngerti aku, padahal sebenarnya enggak kok. Tuhan itu adil kok, ya nggak sih Mbak? Iya benar. Ujiannya aja yang beda-beda. Iya, ujiannya aja yang beda-beda. Dan ujian itu pasti selesai kok Mbak.
Jadi Iya, tapi datang ujian yang lain lagi. nggak apa-apa. Dan kita memang harus siap ya. Iya, iya, benar. memang kan aku tadi cerita Mbak Ocha, Tuhan ngirim kita ke muka bumi ini memang untuk diuji, belajar. ya. Belajarnya itu dengan cara ujian, sama kayak anak sekolah kan. Nah, nanti kalau udah bisa dia bakalan naik lagi ke step lagi. berikutnya, naik lagi ke step berikutnya. Kalau nggak begitu, lah buat apa kamu dilahirkan di muka bumi ini? Karena orang dilahirkan di muka bumi ini pasti ada tugasnya, Mbak. Nggak mungkin orang dilahirkan di muka bumi ini hanya untuk merusak atau hanya untuk melakukan nothing gitu, enggak. Kita semua personal yang luar biasa. Memang diciptain untuk jadi something yang spesial kan, makanya dikasih otak, ya kan, untuk berpikir, Benar, dikasih hati nurani untuk memilih Ya, baik filtering buruknya, lah, filtering ya. Ha. Dikasih intuisi, Mbak. Intuisi yang jarang orang sadari. Dikasih intuisi itu kayak yang gut itu apa ya namanya ya? Gut itu bahasa Indonesianya apa? Dikasih ini loh, Mbak, feeling. Oh, iya, iya. Nah, dikasih feeling untuk menentukan oh itu orang itu nggak baik, ini nggak baik. Nah, seperti itu ya. Iya, Nah, benar. iya kan, dikasih seperti itu sama Tuhan. Jadi memang dilahirkan dengan spesial manusia ini. Jadi jangan pernah merasa useless. Iya, benar. Iya nggak sih. Nah, setelah kita dikasih ujian lagi, supaya kita jadi enlightenment, jadi manusia yang the real human, yang punya hati, yang punya otak untuk berpikir, yang punya hati untuk menimbang dan merasakan, yang punya badan yang sehat gitu. Benar. Sampai pada titik akhirnya we back to yang di atas. Karena kita diciptakan memang bukan untuk melakukan kerusakan, untuk melakukan kebaikan. Iya, benar. Sebelum melakukan kebaikan itu, sampai di titik yang tadi itu kita diuji, diajarin terus, Belajar terus. ya kan? Nah, akhirnya kita bisa sharing sama semua orang, ngasih cinta, sharing kayak gini kita kan juga ngasih cinta ke orang lain, Iya. supaya perempuan-perempuan di sana juga sadar ya betapa berartinya dia. Iya, benar. Iya sih. Benar. Iya. Ada lagi. Gimana? Sebenarnya olahraga itu ada yang mikir mungkin gini, ngapain sih olahraga gitu? Ujung-ujungnya mati. Nah, Maksudnya iya kan? Ngapain sih kayak gitu? Gini sebenarnya orang itu memang ujungnya mati, tapi kan kita itu juga harus berusaha, ya kan? Tuhan menciptakan tubuh kita itu untuk dijaga, ya kan? Masa kita nggak ada usahanya ke situ, ya kan? Ya kalau misalkan ujung-ujungnya mati, ya kenapa kita lahir, ya kan? Kayak nggak ada fungsinya aja kita hidup, terus ya udah nanti ujung-ujungnya juga mati, daripada angkat-angkat kayak gitu, mending di rumah aja kayak gitu nih. Padahal sebenarnya kita itu sedang menjaga apa yang Tuhan kasih. Ya. Kalau menurutku sih gitu. Walaupun aku baru sadar di umur 34 ya. Baru setahun ya? Baru setahun aku gym. Baru sadar di usia segitu. Jadi Tuhan itu saking baiknya sama manusia, Mbak ya. Dia itu menciptakan manusia itu dengan sempurna tadi, ngelahirinya juga sama nih, Mbak. Maksudnya kalau bayi itu istilahnya dilahirkannya dengan komponen yang sama, dikasih mata, kasih telinga, kasih hidung, kasih organ yang sempurna. Nah, gimana jaganya yaitu according dari orang tuanya yang pertama ya. Benar. Yang kedua adalah setelah dewasa besar tergantung pada diri sendiri. Benar, diri sendiri. Nah, jadi sama halnya kayak kamu dikasih mobil Lamborghini, kalau semuanya Lamborghini, semua contoh Lamborghini, satunya dirawat, satunya nggak dirawat, bakal beda Ya, tampilannya. benar. Itu sih, Mbak. Dengan seperti itu juga yang kita lakukan di badan kita, ya. Benar. Ya nggak sih? Ada pesan nggak, Mbak, terakhir nih buat para perempuan di luar sana? Pesannya apa ya? Sebenarnya gini. Ini terkait olahraga aja ya. Kalau mama-mama biasanya itu memang suka kardio. Jadi ada dua jenis, kardio dan strength training. Kardio itu melatih otot jantung. Kalau angkat beban itu melatih otot rangka. Yang sebenarnya untuk menunjang tubuh kita juga butuh melatih otot rangka. Jadi nggak ada salahnya, kardio itu nggak salah. Kayak seperti renang, zumba, terus sekarang pilates, padel gitu ya. Lakuin aja semua. Tapi pesannya itu karena kita seorang ibu, ya kan? Kita itu tugasnya nanti itu sampai tua, kalau bisa itu juga latihan beban. Latihan beban nggak harus di gym, yaitu balik lagi, latihan beban nggak harus di gym. Gimana caranya? Sekarang internet itu sangat terbuka, ya kan? Ilmunya itu banyak. Nggak bisa angkat beban, bisa pakai body weight, bisa pakai beban diri sendiri, ya kan? Jadi pesannya selain kardio, lakuin angkat beban juga para ibu-ibu. Karena benar-benar manfaat ya. Ya, manfaatnya. Nggak cuma untuk body shape, itu sebenarnya untuk kekuatan otot rangka kita di masa depan. Jadi kita mungkin pengennya kan kalau tua naik tangga itu nggak capek, ya kan? Mungkin yang suka aktivitas fisik, naik gunung itu nggak capek, nanti bareng sama anak-anak, bareng sama suami. Pengennya kan sehatnya sampai tua, ya kan? Gitu. Otot jantung itu penting, tapi otot rangka itu juga nggak kalah penting. Karena itu pondasi. Iya.
Betul itu. Jadi ini ilmu ya dari Mbak Ocha ya. Iya. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat banget sharing hari ini. Jadi terima kasih sudah ngobrol sama saya di sini. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat perempuan-perempuan dan orang lain di luar sana. Ya. Bye bye.